Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Tani yang dinas siang ini, dan saya akan merawat Ibu dari jam 12 sampai jam 8 malam. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Indriani. Oke, baik. Ibu Yani, senang sekali bisa berkenalan dengan Ibu ya. Nah, Ibu ada panggilan yang disukai, lebih disukai mungkin? Yani saja sus. Baik Ibu, saya akan menemani Ibu selama beberapa waktu ke depan ya. Ibu, bagaimana perasaan Ibu siang ini? Semalam apakah Ibu bisa tidur? Semalam saya tidak bisa tidur nyenyak sus karena ada suara-suara yang mengganggu. Saya terus perhatian ya Ibu. Nah, maka dari itu saya di sini ingin berbicara dengan Ibu tentang suara-suara yang Ibu dengar. Saya juga ingin mengajarkan kepada Ibu satu cara yang bisa Ibu gunakan untuk mengontrol dan mengusir suara-suara itu supaya tidak terlalu mengganggu Ibu. Emang ada caranya sus? Tentu saja ada Ibu. Nanti Ibu pasti bisa melakukannya. Kita akan belajar bersama-sama. Kira-kira waktu yang kita butuhkan sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Baik, terima kasih ya Ibu sudah bersedia. Kalau begitu kita bicara di sini saja ya Ibu, di kamar ini. Tempatnya nyaman dan tidak terlalu ramai. Apakah Ibu setuju? Setuju sus. Baik Ibu, sebelum kita mulai belajar cara mengontrol suara Ibu, saya ingin lebih memahami dulu apa yang selama ini Ibu alami. Apakah Ibu boleh ceritakan kepada saya suara seperti apa yang sering Ibu dengar? Suara teriakan atau apapun yang biasanya suara itu katakan kepada Ibu. Saya biasanya mendengar suara-suara yang buruk sus, kayak menyuruh saya melakukan hal-hal buruk. Kalau misalkan saya tuh nggak berguna atau ada suara yang mengejek saya. Oke Ibu, itu sangat menyakitkan ya Ibu kata-kata seperti itu. Tidak ada yang salah dengan Ibu karena merasa terganggu. Siapapun pasti itu akan merasa takut jika mengalami hal seperti itu. Lalu suara itu biasanya muncul kapan Ibu? Apakah ada waktu-waktu tertentu, misalnya malam, siang, pagi, ataupun kapan? Biasanya suara itu muncul kalau misalkan saya lagi sendiri atau nggak ada kegiatan, terutama itu kalau malam hari sus. Baik, saya mengerti. Seberapa sering suara itu muncul dalam sehari Bu? Apakah lebih dari 2 kali atau lebih? Sering sus, biasanya itu 3 sampai 4 kali sehari. Oke, dari suara itu muncul apa yang biasanya Ibu lakukan? Bagaimana reaksi Ibu nih? Apakah diajak curhat atau gimana? Atau Saya sih biasanya diem aja sus, atau kadang-kadang saya ikuti malah suara-suara itu. ya, saya mengerti. Selama ini Ibu memang tidak tahu ya harus berbuat apa. Makanya Ibu itu diam terus kadang mengikutinya ya. Tapi mulai hari ini Ibu tidak perlu lagi merasa tidak berdaya menghadapi suara itu ya Ibu. Nanti saya akan mengajarkannya. Baik Ibu, suara-suara yang Ibu dengar itu dalam dunia kesehatan juga itu disebut halusinasi Ibu. Jadi Ibu itu mendengar, namun sebenarnya suara itu tidak ada di dunia nyata, hanya Ibu aja yang tahu. Yang lain itu tidak tahu Ibu seperti itu. Itu hanyalah gangguan pada pikiran Ibu yang membuat Ibu seolah-olah mendengar sesuatu padahal tidak ada. Apakah Ibu memahaminya? Oh, berarti itu suara nggak nyata ya sus? Betul sekali Ibu, suara itu tidak nyata. Maka dari itu, kita punya hak dan kemampuan untuk melawannya. Ibu tidak harus mengerti atau takut dengan suara itu. Nah, ini ada cara yang bisa kita pelajari bersama untuk mengontrol halusinasi tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar cara yang pertama dulu, yaitu menghardik halusinasi. Menghardik itu apa sus? Menghardik itu artinya mengusir atau menghalau suara itu dengan tegas dan berani. Ibu
ibu. Jadi ketika suara itu datang, ibu tidak perlu takut atau bingung lagi. Ibu langsung melawan suara itu dengan mengatakannya dengan keras dan tegas, baik dalam hati maupun dengan suara lantang. Misalnya ibu, pergi kamu, pergi, seperti itu ibu. Kamu tidak nyata, saya tidak mau dengar kamu palsu. Nah itu sambil melakukan itu ibu. Jadi bapak bisa menutup kedua telinga dengan tangan dan menggelengkan kepala dengan kuat seperti mengusir suara itu keluar dari kepala bapak. Emangnya itu berhasil ya Sur? Sangat efektif ibu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Kuncinya adalah ibu harus sakit dan percaya bahwa suara itu tidak nyata. Sehingga ketika ibu menghartiknya, ibu melakukannya dengan penuh keyakinan dan ketegasan. Biarkah saya contoh terlebih dahulu ya. Ibu baik ibu bisa menutup telinga, menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas. Contohnya gini, pergi kamu tidak nyata, saya tidak mau dengar kamu. Nah itu caranya ibu. Sekarang giliran ibu mencobanya ya, tidak perlu malu ya untuk kesembuhan ibu. Ayo coba ibu. Diam, pergi kamu gak nyata. Diam, pergi kamu. Ibu bisa mencobanya sekali lagi. Diam, pergi kamu pergi. Diam kamu. Oke ibu, sudah ibu. Luar biasa ya ibu hebat sekali, sudah sangat bagus. Sekarang ibu sudah tahu caranya mengontrol halusinasi ya ibu. Ingat ya ibu, setiap kali suara itu datang, langsung lakukan ini, jangan tunggu-tunggu. Semakin cepat ibu menghardik, semakin cepat suara itu pergi. Ibu juga saya anjurkan untuk memasukkan latihan menghardik ini ke dalam jadwal kegiatan harian ibu ya. Misalnya dipraktekkan 2-3 kali sehari walaupun suaranya sedang tidak muncul, supaya ibu semakin terlatih dan terbiasa. Baik Sus, nanti akan saya coba. Bagus sekali, saya sangat bangga dengan semangat ibu. Baik ibu, kita sudah berbincang dan berlatih cukup lama. Bagaimana perasaan ibu sekarang ketika kita berdiskusi dan berlatih menghardik bersama? Saya merasa lebih tenang dan sedikit lebih percaya diri Sus, karena ternyata ada cara yang bisa saya lakukan pada saat mendengar suara yang kita. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya ya ibu. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa suara-suara yang ibu dengar selama ini adalah halusinasi, yaitu suara yang tidak nyata, dan kita sudah berlatih nih untuk mengontrolnya, yaitu menghardik dengan cara menutup telinga, menggelengkan kepala, dan berkata tegas bahwa suara itu tidak nyata dan harus pergi. Baik ibu tadi sudah merasa lebih tenang dan percaya diri ya setelah berlatih. Sudah terlihat juga ibu tadi sudah mempraktikkan cara menghardik dengan baik dan benar. Rencana tindak lanjut kita adalah ibu akan berlatih menghardik minimal 2 kali sehari dan selalu menerapkannya setiap kali halusinasi muncul. Besok kita akan bertemu lagi ya untuk mempelajari cara kedua mengontrol halusinasi, yaitu minum obat secara teratur ya ibu. Baik, ibu mau kita bertemu jam berapa besok dan di mana? Jam 10 di sini saja Sus. Baik, besok jam 10 pagi saya akan menemui ibu di sini. Tolong jangan lupa dipraktekkan ya cara menghardiknya. Kalau suaranya datang langsung hardik, ibu pasti bisa. Selamat beristirahat ya ibu, sampai jumpa besok. Terima kasih Sus. Baik ibu, terima kasih ya.